Tetapi luar biasanya Tuhan kita menyembuhkan sakit fisiknya, bisa berdiri tegak, dan juga bisa memuliakan Allah. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, hari ini saya sedang berada di kompleks rumah retret Giri Nugraha Palembang. Di belakang saya itu kalau Anda melihat ada kompleks Gua Maria yang bagus. Di sekitarnya itu pohon-pohon tinggi, lebat, hijau, tamannya tertata rapi yang membuat kota Palembang yang panas ini menjadi sejuk. Saudara-saudara, besar harapan saya Anda semua dalam keadaan sehat. Secara jasmani, fisik Anda maupun secara rohani, batin Anda. Zaman sekarang banyak penyakit-penyakit jasmani sudah ditemukan obatnya, sudah ditemukan terapinya, supaya orang-orang sakit secara badania bisa memperoleh kesembuhan. Banyak obat-obatnya di apotik, banyak dokter-dokter spesialis yang mampu mengobatinya. Tetapi saudara-saudara, lain halnya dengan penyakit rohani, penyakit batin, penyakit hati. Mau dicari obatnya di apotik, di halodoc, di rumah sakit besar, tidak ditemukan obatnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang zaman sekarang, mungkin salah satunya adalah Anda. Badannya sehat, tegap, luar biasa, tetapi semangatnya lagi loyo. Mau kerja kayaknya capek, mau pelayanan kayaknya udah capek hati, mau bergerak kemana-mana udah males, diam diri pun juga sudah nggak enak. Hidupnya jadi tidak bahagia. Nah, kasus yang terakhir ini repot kalau Anda sendiri tidak aktif berjuang mencari kesembuhan, mencari sumber-sumber semangat Anda kembali dari sang sumber kehidupan. Saudara-saudara, izinkan saya pada video kali ini memperkenalkan saudara pada satu tokoh Alkitab. Kalau saya baca, tokoh ini dapat berkatnya itu luar biasa. Kesembuhannya yang dia terima itu sungguh lengkap. Dan dia pun hasil perjuangannya, hasil usahanya betul-betul menghasilkan sesuatu yang gilang gemilang. Tokoh ini sakit. Sakitnya bukan setahun 2 tahun, tapi sudah belasan tahun. Dan penyakitnya sudah sangat menyiksa dirinya. Pasti dia kehilangan pekerjaannya, pasti dia kehilangan relasinya, pasti dia dianggap yang tidak-tidak oleh orang-orang kebanyakan di sekitar dirinya. Tokoh luar biasa ini bisa Anda temukan dalam Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Silakan kalau Anda punya kitab suci, Anda buka Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Kita bisa belajar dari perempuan yang luar biasa ini. Ketika dia membutuhkan sumber energi untuk kehidupannya, dia pergi ke tempat yang tepat. Dia tidak pergi ke diskotik, dia tidak pergi shopping, dia tidak pergi kuliner yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Dia tidak pergi ke Bali untuk time healing, tapi dia pergi ke tempat yang tepat, yaitu rumah ibadat. Dikatakan begini, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara-saudara, perempuan yang membungkuk ini karena kerasukan roh, sakit penyakit yang dia deritanya sudah 18 tahun, dia pergi ke tempat yang tepat, yaitu rumah ibadat, tempat dia bisa menggali firman Tuhan, tempat dia bisa memohon kesembuhan, tempat dia menemukan kasih Allah. Dan betul, di rumah ibadat yang dia datangi pada waktu itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia menyimak pengajaran Yesus. Firman Tuhan, dia dengar dengan telinganya, dia rasakan dengan hatinya, yang membuat hatinya berkobar-kobar dengan rasa percaya. Harapannya untuk sembuh tumbuh lagi. Harapannya untuk memiliki kualitas yang lebih baik dalam hidupnya
muncul kembali. Nah, uniknya saudara-saudara, meskipun perempuan ini datang ke rumah ibadat untuk mendengar firman, untuk memperoleh belas kasih Allah, dia sama sekali tidak meminta sesuatu apapun kepada Tuhan Yesus. Itulah ajaibnya. Dan luar biasanya dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu. Ternyata yang aktif, yang berinisiatif itu Tuhan Yesus. Si perempuan ini hanyalah seorang pesakitan yang sudah bertahun-tahun meminta, memohon pertolongan dari Allah. Digambarkan dia pasif. Sudah nggak ada namanya, pasif pula, duduk di rumah ibadat mendengarkan Yesus. Itu salah satu sikap iman yang bisa kita belajar dari perempuan yang bungkuk ini. Dia sudah tidak berani lagi minta apa-apa sama Tuhan, tetapi dia tetap pergi ke rumah Tuhan untuk memperoleh belas kasihan. Dan luar biasanya, Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk menyembuhkan dia. Dikatakan, Yesus melihat perempuan itu. Ia memanggil dia dan berkata kepadanya. Jadi saudara-saudara, tadi saya katakan, bahwa perempuan ini mendapat karunia pada hari itu. Hari yang tidak disangka-sangka, dia mengalami berkat yang sungguh lengkap. Dia dilihat oleh Yesus, dia dipanggil oleh Yesus, dan Tuhan Yesus berkata dengan dirinya. Dikatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kita bisa lihat perempuan yang tidak punya nama ini disapa sebagai ibu oleh Yesus. Belas kasih Tuhan bangkit serentak melihat anaknya yang sedang dalam penderitaan yang sudah berkepanjangan. Saudara-saudara terkasih, ternyata sebelum kita minta sama Tuhan, sebelum kita memohon kepada Tuhan, entah itu rezeki, entah itu kesembuhan, entah itu berkat-berkat buat hidup kita, Tuhan sudah memandang kehidupan kita. 18 tahun perempuan ini menunggu. Setelah 18 tahun dia tidak menyerah. Dia tetap pergi ke rumah Allah. Dia tidak marah dengan Allah. Meskipun dia harus berjuang dengan sakit penyakitnya. Tambah parah, tambah parah, tambah parah. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak kehilangan rasa percayanya. Kita bisa belajar banyak hal dari perempuan hebat ini. Nah, dari situ dikatakan ternyata kesembuhan bukanlah akhir cerita dari si perempuan yang bungkuk ini. Dikatakan, lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan ini. Lagi-lagi perempuan ini menerima berkat yang luar biasa. Sungguh sangat lengkap. Tadi apakah Anda bisa mengulang? Dia dilihat oleh Yesus. Dia dipanggil oleh Yesus. Yesus berfirman kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu gak sampai di situ. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan tidak heran, seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Artinya dia menjadi sembuh. Penyakitnya hilang, wes bablas jauh-jauh. Dia bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi dari perempuan ini kita bisa belajar banyak. Bahwa yang namanya kesembuhan fisik, setelah kita menjadi sembuh karena kasih Tuhan, karena karya Tuhan, melalui berbagai macam cara, jangan pernah berhenti pada kesembuhan fisik saja. Ternyata sakit fisik yang dialami oleh perempuan ini juga membawa sakit rohani. Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit jasmaninya saja, tetapi juga rohaninya yang ikut-ikutan sakit karena 18 tahun mendamba kesembuhan tidak kunjung juga sembuh. Dan di situ kita bisa melihat bahwa di akhir kisah ini dikatakan perempuan itu memuliakan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, ini yang harus menjadi goal, menjadi tujuan dari semua rahmat-rahmat yang kita minta dari Tuhan. Di balik dia memuliakan Tuhan, ada rasa syukurnya, ada rasa terima kasihnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memperhatikan dirinya, Tuhan telah memanggil dia, Tuhan telah berkata kepadanya, Tuhan telah meletakkan tangannya atas dirinya. Maka dia memuliakan Tuhan. Betapa selama ini doa-doanya menjadi ya dan amin.
Doa-doanya selama 18 tahun ternyata tidak sia-sia. Itulah yang membuat dia memuliakan Allah. Dalam diri Yesus, dia menemukan Allah yang menyembuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sakit fisik bisa membawa kita pada penyakit rohani. Demikian pun sebaliknya, penyakit rohani, kalau kita pendem-pendem, kepahitan, kekecewaan, rasa marah, permusuhan juga bisa membawa kita pada sakit fisik. Itulah yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, entah saya tidak tahu apa yang Anda alami saat ini, sedang sakit fisik atau sedang sakit rohani, atau sudah komplikasi dua-duanya romo. Sakit fisik yang sudah menaun ini membawa iman tergerogoti, nggak semangat lagi, dalam berdoa sudah asal-asalan, bahkan terpaksa, bahkan sudah tidak lagi mau berdoa. Atau sebaliknya juga, kekecewaan yang Anda alami dalam kehidupan lambat laun membawa Anda menjadi pribadi yang tidak bahagia. Dalam wajah Anda sudah tidak ada lagi sinar. Dalam tatapan mata Anda sudah tidak ada lagi optimisme kehidupan. Itulah yang menggerogoti fisik kita lambat laun. Saudara-saudaraku terkasih, ingatlah Tuhan Yesus, Tuhan kita, menyembuhkan dua-duanya. Sakit fisik kita dan juga sakit rohani kita. Maka dari itu saudara-saudaraku terkasih, jangan pernah patah semangat. Meskipun doa Anda yang sudah Anda lambungkan bertahun-tahun tidak juga dijawab oleh Tuhan, belajarlah dari perempuan dalam Injil Lukas 13 ini. 18 tahun, bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Bisa jadi dia sudah dipanggil oleh tetangga-tetangganya sebagai si bungkuk, si pesakitan, si orang sial, si orang yang mengalami nasib sial. Tetapi luar biasanya Tuhan kita menyembuhkan sakit fisiknya, bisa berdiri tegak, dan juga bisa memuliakan Allah. Disitulah fisiknya, rohaninya sembuh dalam seketika. Siapa yang mau sembuh, tunjuk tangan. Silakan Anda tulis di kolom komen, ya Tuhan, aku percaya bahwa sakit penyakitku, doa-doaku saat ini masih harus menunggu waktu yang terbaik. Izinkan anak-anak-Mu ini nanti kalau sudah menemukan kesembuhan, berani, bisa terus-menerus memuliakan Allah. Seperti perempuan yang tidak punya nama, yang disebut sebagai ibu oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan juga turun atas diri kita. Di sini ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kekecewaan dalam hidup. Karena hidup ekonominya, hidup keluarganya, usahanya sedang berantakan, sedang kecewa, sedang marah, tidak ada semangat sama sekali dalam kehidupannya. Rohaninya sedang membungkuk. Dan juga ada banyak anak-anak Tuhan saat ini sedang digerogoti oleh sakit penyakit di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan seorang ibu, bahkan dia tidak meminta secara eksplisit kepadamu, tapi Engkau melihat kedalaman hatinya. Engkau melihat permohonannya, Engkau melihat harapannya, Engkau melihat keputusasaannya, rasa percayanya. Maka dari itu Engkau juga berkata, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Izinkan Tuhan, Engkau juga berfirman kepada anak-anak-Mu saat ini, di mana Engkau juga boleh berkata kepada masing-masing dari kami, hai anakku, penyakitmu sudah sembuh. Izinkan kami juga bisa memuliakan nama-Mu, nama yang mengatasi segala nama, nama yang penuh dengan kuasa, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda suka video ini, silakan di like, di komen, dan juga di share. Salam.